Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sholli sholli wa sili apli wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana anzilna munzalan mubarakan wa antal munzilin. Alhamdulillah berjumpa lagi di Kasmaran ya, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang ya. Saya sampai sekarang masih mikir singkatannya itu agak maksud tapi ya nggak apa-apa ya. Baik, dan tentunya bersama saya bin Robin yang nantinya akan ada pembina kita yaitu Ustadz Alfian Yusuf dan juga akan ada bintang tamu di malam hari ini. Banyak orang yang mungkin punya kisah dalam hidupnya dan juga tentunya punya hal yang membuat malu bahkan cenderung kayak wah kok bisa kayak begini ya, kok bisa kayak gini ya, penyesalan-penyesalan yang datang di hari ini setelah melalui hal-hal yang terjadi di kemarin. Dan juga banyak mungkin yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang akan dosa yang terjadi di masa lalu. Terlebih dosa itu tergambarkan di bagian tubuh misalnya tato dan lainnya. Nah malam hari ini beliau ini adalah seorang aktivis dakwah yang alhamdulillah Allah izinkan masih aktif ya. Dan juga aktif juga di Mu'alaf Set Indonesia. Banyak teman-teman Mu'alaf yang juga ditemani oleh beliau ya. Dan juga tentunya beliau ini adalah seorang ex-aktivis punk. Wah ini buat teman-teman yang tahu akan musik punk, beliau mungkin sudah tidak asing ya. Beliau ada seorang vokalis yang kurang lebih tahun ini juga masih reuni mungkin ya sama bandnya. Wah, ini hal yang menarik teman-teman karena banyak teman-teman yang sudah ditakdirkan Allah kembali ke masjid akhirnya bereuni dengan band semasa perangnya ya. Dan alhamdulillah bukan cuma beliau, ada juga Mas Sakti Selon Seven, kemudian ada beberapa nama lainnya yang kembali lagi manggung ya, reuni dengan insya Allah dengan pemahaman barunya. Baik, apakah benar beliau ini punya sisa-sisa yang terpikir dan bisa berdamai dengan masa lalu yang akhirnya beliau juga memilih ta'aruf untuk memulai pernikahan. Masya Allah tabarakallah. Baik, kalau gitu langsung kita panggil. Ini dia Mas Muhammad Istajib Barlian atau Mas Tatang. Silakan Mas Tatang. Wah, sebelah sini Mas Tatang ya. Assalamualaikum Mbak. Mas ini biar saya ngomongnya enak kanan kiri. Boleh dipakai Mas. Nah, jadi Mas Tatang ini sekarang sibuknya apa nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak nge-mic ya? Lama nggak nge-mic ya kita ya? Lama nggak on mic bareng ya? Iya ini. Insyaallah. Sekarang sibuk apa Mas? Alhamdulillah sekarang untuk keseharian ya saya masih di dapur. Oh di dapur. Oh iya beliau punya kedai makan Iten ya bener ya? Iya Iten Steak Angkringan. Steak sama angkringan gitu ya? Iya. Iten Steak Angkringan di Fatmawati ya? Di Fatmawati ya, oke. Oke, jadi sekarang sibuk di dapur ya. Dulu di dapur musik, sekarang di dapur beneran ya? Saya di dapur beneran. Dapur beneran, oke. Tahun berapa tuh Mas selesai dari dunia ini Mas? Dunia panggung, dunia hiburan yang mungkin melalaikan dari masjid tuh? Sekitar tahun 2016 akhir. Oh 2016 akhir? Iya. Alhamdulillah 2016 akhir. Menikah umur? Tahun? 2018. 2018, Allahu Akbar. Jadi gimana nih sebelum masuk ke pembahasan pernikahan nih, gimana ceritanya bisa akhirnya kembali ke masjid tuh? Kan banyak mungkin saat itu lingkungannya nggak mendukung ya. Saya tahu beliau di 2016 ya karena beliau dulu sering mengganggu saya ya untuk ayo nongkrong gitu maksudnya. Tapi alhamdulillah beliau sendiri yang lebih dulu ke masjid ya saat itu ya. Gimana? Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Mungkin dari sudah lumayan terlalu lama ya saya di dunia seperti itu dari awal-awal sebelum reformasi itu. Itu sampai tahun 2016-an. Jadi sebelum tahun 2014 lah saya sudah mulai merasa kejenuhan dengan dengan
kondisi saya yang seperti itu tiap harinya, tiap waktunya. Tapi kemudian ketika saya sudah mulai jenuh, untuk menghilangkan kejenuhannya itu belum terketuk hati untuk mendekat ke masjid lah intinya. Oke. Jadi kayak ini untuk menghilangkan rasa kejenuhan itu saya melakukan seperti itu lagi. Jadi kan misal saya kan dulu sempat menjadi alkoholik banget saya. Jadi bukan tiap hari lagi tapi tiap waktu. Sampai malam hari pokoknya kalau mau tidur itu saya harus menyiapkan minuman beralkohol, khamr itu untuk bangun tidur itu saya harus minum dulu. Kalau enggak itu saya enggak bisa kayak enggak nyaman. Nah, itu kan. Nah, itu ketika mulai merasa jenuh, mulai merasa enggak kayak udah sebenarnya udah muak banget dengan kondisi saya. Tapi ketika pingin menghilangkan rasa kejenuhan, kemuakan itu saya minum lagi. Karena ketika minum lagi itu kan udah kayak hilang pikiran-pikiran yang tadi, karena udah fly lah gimana. Nah itu prosesnya 2014 akhirnya 2016 akhir memutuskan untuk gue selesai gitu ya. Iya. Masya Allah. Siapa yang maksa Mas ke masjid, atau diri sendiri atau gimana tuh? Untuk ada peran serta salah satu sahabat dulu dari zaman waktu pimpinan, tapi alhamdulillah dia itu sudah berhenti di dunia itu duluan. Nah, duluan dari saya. Tapi ketika dia mulai mengajak, ketika dia tahu saya sudah mulai berhenti, udah mulai memperbaiki diri lah, itu tidak serta-merta saya ikut. Ayo Mas datang ikut ini. Nah itu yang menjadi suatu saya merasa stuck. Saya pernah merasa stuck ketika saya udah berhenti. Itu karena saya merasa ngerti, saya udah merasa bisa, saya sudah tahu, walaupun saya sudah belasan tahun meninggalkan sholat ya, belasan tahun saya meninggalkan sholat itu, meninggalkan apapun itu, karena dulu pernah waktu masih di rumah itu kayak dari ibu almarhum ya, ibu itu kalau ayo sholat nggih, itu kalau disuruh sholat wudhu ya saya masuk kamar mandi tapi cuma cuci muka cuci tangan aja, nggak wudhu. Tapi ketika waktu sholat saya masuk kamar, saya duduk aja udah anteng rebahan gitu pakai sarung. Ketika 5 menit 10 menitan udah selesai saya keluar, wes sholat sampun sudah gitu. 11 tahun meninggalkan sholat dan belasan, akhirnya bukan 11 lagi. Belasan tahun ya. Belasan. Meninggalkan sholat dan akhirnya Allah izinkan kembali ke masjid. Dan apa komentar ibu pertama kali ketika tahu nih Mas ini beneran istiqomah anakku nih gitu? Nah, jadi ada suatu ketika, suatu hari itu sebentar, pas itu ibu berarti nggak marah ya waktu pas tahu Mas masih dugal gitu, nggak marah ya? Tetap doain itu ya? Alhamdulillah tidak pernah. Ibu yang namanya ya kadang jengkel, tapi yang namanya marah, main tangan itu nggak pernah. Allah. Jadi gini, sedikit cerita saja menjadi saya ambil hikmahnya. Wallahu alam ya itu ya. Saya mendapatkan pada suatu ketika yang saya biasanya sore atau malam hari itu sudah sore udah persiapan untuk keluar, untuk tongkrong segala macamnya sampai pagi itu, hari itu saya tuh malas banget untuk keluar, pengen tiduran lah gitu kan. Pengen sekali-sekali ngerasain tidur malam, karena biasanya kan tidurnya pagi saya kan, pagi atau siang gitu kan. Nah itu ketika malas keluar, udah banyak mungkin dari SMS atau apa segala macam itu kan, teman-teman nyari ini, ayo tang ini udah cuekin lah, aku pengen istirahat. Jam 8-9 malam itu sudah tidur. Nah di dalam tidur itu ini ya kembali ya Allah alam, saya mendapatkan ini suatu mimpi. Itu di tahun 2016an itu mendapatkan mimpi. Dari itu kayak saya, tapi dari gambarannya itu dipermudah gitu ya. Saya kayak sakaratul maut, kemudian saya mati, kemudian saya
dikubur di tempat yang gelap, kemudian saya dibangkitkan lagi. Di situ saya dikeluarkan, ditaruh di tengah lapangan yang sangat luas, dan di situ banyak orang yang ribet dengan sendirinya. Kalau gambaran di padang mahsyar itu kan memang orang dikelompokkan dengan amalnya masing-masing mungkin ya. Itu. Nah, kalau di situ saya dikelompokkan dengan genre-genre musik-musiknya apa segala macam. Nah, kemudian setelah itu saking kayak ngantri itu, tahu nggak kalau zaman waktu SD itu ada olahraga yang pakai bambu meniti. Iya. Pakai bambu itu. Iya. Nah, itu kita semua itu ngantri itu. Kayak jalan di bambu. Nah, bambu yang sebesar itu saja aku terpeleset dan jatuh ke jurang. Nah, mungkin apakah itu gambaran Shiratal Mustaqim? Itu wallahu alam. Itu saya jatuh sampai di dalam, di bawah itu, kemudian saya dicambukin di bawah. Sebagai hukumannya terpeleset dari bambu itu. Dan yang mencambuki itu pun orang-orang gaya stylenya pakainya ala-ala anak-anak musik zaman sekarang. Gitu. Tidak menggambarkan apa yang mungkin malaikat gitu ya. atau bagaimana, itu enggak. Jadi dimudahkan untuk saya berpikir secara logika, gampang untuk mencernanya, mungkin itu ya. Saking lamanya, saking kemudian yang paling saya ingat itu yang dicambuki paling parah itu yang di belakang, karena saya mikir ini tato yang paling awal. Oke, tatonya ada tulisan Allah. yang ya tidak perlu saya sebutkan karena bersangkutan dengan komunitas ya. Oke. Nah, itu tato yang paling awal sendiri. Pada pertama yang saya tato sekali aja, besok-besok nggak usah tato. Ternyata benar-benar tuman itu. Terusan sampai karena mungkin saya berteman dengan teman-teman yang di komunitas-komunitas tato segala macamnya. Ya Allah. Dipermudah cara maksiat saya itu dengan gratis. Dimanapun saya kota kemana-mana itu, tang mampir studio tatoku, gampang, ntar tak bikin. Nah itu. Nah kemudian setelah itu setelah lumayan begitu lama dicambukin ini, saya bisa merangkak ke atas. Sampai di atas itu kayak melihat menjumpai itu perbukitan yang sejuk, hijau, ada pohon-pohonan rindang, enak, adem banget. Itu. Allah. Nah di situ saya langsung terbangun sekitar jam 2-3an pagi, saya nggak tahu, lupa itu. Nah ini nanti bertautan sama ibu. Nah itu kemudian dibangun tidur itu saya udah bingung, ya Allah, alhamdulillah. Lama banget saya tidak menyebut nama Allah, lama banget saya tidak bersyukur dengan itu saya bangun tidur itu alhamdulillah saya tidak mati beneran. Terus kemudian jadi di mimpi itu Mas kira udah meninggal gitu ya? Iya. Tapi malah Allahu Akbar. Jadi memang ada hidayah yang Allah kasih lewat jalur mana aja ya, mulai dari mimpi atau lihat teman atau mungkin sakit keras ya. Yeah. Itu alhamdulillah dalam mimpi ya, bukan sakit keras berarti ya? Iya, dalam mimpi. Kemudian saya bingung, saya harus ngapain itu ya? Saya bingung saya ngapain. Terus karena saking lamanya belasan tahun saya tidak sholat, dan apalagi sholat sunnah ya. Yang sholat wajib aja saya ini bisa dikata bukan sholat wajib, saya sholat setahun itu cuma sholat Id sama sholat Idul Adha sama Idul Fitri gitu. Allahu Akbar. Itu pun dalam kondisi yang carut marut lah itu kan. Nah kemudian saya memberanikan diri, aku harus tobat, aku harus ini, aku harus ini, harus berhenti, harus ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan kedua. Saya sudah berpikiran gitu. Nah itu kan kemudian saya ke kamar mandi, karena saya mungkin sudah lupa saking lamanya belasan tahun nggak sholat, ada persyaratan sholat taubat itu bagaimana segala macam. Yang penting saya wudhu, saya ambil sarung, gitu kan, wudhu. Nah itu dimulai dari niat dalam hati sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, gitu kan. Mulai dari takbiratul ihram sampai rakaat terakhir sampai salam itu saya menangis nggak ada berhenti. Benar-benar luar biasa, teringat semuanya. Kayak teringat semuanya, flashback itu dosa-dosa saya ini udah. Kemudian saya setelah itu sujud, saya minta mohon ampun sama Allah, ini segala macam istighfar segala macam sebisanya. Saya menunggu ibu. Biasanya ibu kan wungu bangun sebelum subuh kan beliau di depan kamarnya. Kemudian saya menunggu, ibu kaget. Loh, kowe ngopo Le? Gitu. Kamu kenapa Le? Gitu. Saya cuma bilang, kan dengan muka saya yang masih bengep-bengep nangis gitu ya.
Ibu, saya dalam bahasa ini ya, kalau nyon pangapunten dengan segala gini. Saya minta maaf Ibu dengan ini. Insyaallah. Terus kemudian Ibu, alhamdulillah nih dengan Ibu bertahun-tahun dikabul ya Allah begini. Wah luar biasa, saya langsung tambah nangis rakoran kena itu. Kenapa Masalah, saya berpikiran untuk mengundang Mas Tatang jadi narasumber hari ini karena sakinah mawaddah warahmah itu bukan cukup dari rasa ilmu yang cukup, tapi rasa bersalah akan masa lalu juga penting gitu ya Mas ya. Iya. Dan juga tadi saya baru dapat cerita dari beliau, ternyata beliau ada rasa bersyukur atas doa yang Ibu berikan ya Allah. Sampai nungguin Ibu keluar kamar ya, itu salah satu momen yang saya nggak berani ngetuk pintu kamar tuh, nunggu beliau keluar kamarnya. Dan Mas Tatang salah satu orang yang setuju kalau misalnya tobatnya lancar karena doa Ibu juga pasti kan ya? Iya. Karena banyak dari teman-teman yang udah hijrah, sudah menikah bahkan, tapi sama ibunya masih keras gitu Mas, masih banyak yang bantah. Ya mungkin ada dari teman-teman yang simak atau yang dari sini mungkin sama ibunya masih nggak deket. Karena kunci salah satu ketenangan pernikahan juga dekat sama orang tua ya. Iya betul. Karena ini ya ada beberapa teman-teman yang masih mengesampingkan perihal untuk ini belajar dalam adab akhlak ya, dalam mereka tetap yang mereka kejar itu ilmu saja, tapi adab akhlaknya itu kayak dikesampingkan. Tapi semoga sekarang sudah tidak ada ya. Amin. Sebelum masuk ke Ustadz Alfian nih, satu pertanyaan nih Mas. Kenapa milih ta'aruf? Kok yakin bener gitu si akhwatnya mau nerima gitu? Nah itu kan kalau ta'aruf kan nulis TV itu kan? Iya. Tatoan iya, rokok iya, kan? Alhamdulillah itu sebenarnya saya sudah pernah merasa minder itu. Minder, bener-bener. Saya bener-bener minder. Waktu itu kan saya nganggur sekitar 8 tahun. Nganggur dalam artian saya menduda. Dulu saya pernah menikah, udah punya anak juga. Selesai tahun 2010, kemudian 2018 baru menikah lagi. Dalam 6 tahun itu saya bermaksiat ria ya, dari 2010 sampai 2016 dalam kesendirian itu. Saya itu pengen banget dulu itu, pernah pengen punya istri yang maaf ya, yang seksi, yang tinggi, yang pinter, yang kaya raya, yang gini segala macam bla bla bla, yang bisa aku pamerin ke sana sini. Tapi begitu sulitnya untuk mendapatkan orang-orang seperti itu, cewek yang seperti itu, calon istri yang seperti itu. Kemudian alhamdulillah ketika saya sudah mulai memperbaiki diri yang berhijrah lah itu kan. Kemudian sama teman-teman itu yang satu semangat itu membentuk kajian komunitas lah yang namanya Cah Hijrah itu kan di Semarang, bisa bareng-bareng biar yang ngaji itu bukan kita saja, tapi kemungkinan itu banyak banget di luar sana yang pengen belajar. Nah, itu tapi masih malu untuk masuk ke masjid, malu yang segala macam karena sudah tua bagaimana itu kan. Akhirnya di situ salah satu perempuan di situ itu ikut mengurusi untuk khusus di perempuan. Di Cah Hijrah itu. Oh ya dulu kan Cah Hijrah cowok semua ya mengurusnya. Iya, lama-kelamaan kemudian saya ngobrol sama pembina di Cah Hijrah, Ustadz, bersama teman-teman juga. Ini kelihatannya ini antusias teman-teman itu bukan sekedar ikhwan saja, tapi akhwat juga begitu banyak. Kasihan mereka kalau kita membatasi. Yang penting seenggaknya bisa inilah dikondisikan yang lainnya. Kemudian karena memang kita membatasi diri juga untuk interaksi dengan perempuan, dengan akhwat, akhirnya kita tunjuk beberapa yang lebih aktif membantu di kajian itu untuk mengurusi teman-teman perempuan gitu kan. Nah alhamdulillah salah satunya itu ikut membantu itu. Kemudian nah itu yang sebagai minder itu karena saya sudah merasa berumur, sudah punya anak, duda sudah punya anak, saya tatoan, masa lalu saya begitu luar biasa kelamnya itu kan. Apakah ada yang mau dengan kondisi saya seperti ini? Nah, saya sharing dengan Ustadz, kemudian di situ yang Ustadz Yopi ya itu ini yang benar-benar mematik untuk saya itu jadi lebih semangat dari kemarin sebelumnya. Mas Tatang, jadikan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan jenengan itu menjadi suatu kelebihan. Gimana tuh? Bagaimana Tat? Itu. Jadi
gini, jenengan tatoan masih mau ngaji, jenengan dulu masa lalu kalau ini masih mau bertaubat, itu orang yang sangat luar biasa. Itu pilihan-pilihan Allah itu, bukan tidak sembarang orang bisa begitu, bukan tidak sembarang orang itu mau begitu untuk langsung secepatnya begitu. Ada semangat untuk pengen menikah lagi juga walaupun dengan banyak kekurangan. Jadikan itu kelebihannya. Jadi kamu tatoan, Mas Tatang tatoan tapi mau ke masjid, mau jadi ini segala macam. Jadi diserahi tugas menjadi jadi amir hijrahnya itu. Saya mikir-mikir, oh iya, alhamdulillah. Nah pada suatu ketika salah satu perempuan pengurusnya hijrah itu pamit sama saya. Kan kebanyakan yang untuk komunikasi dengan pengurus laki-laki itu biasanya ke saya baru sampaikan ke anak-anak, ke teman-teman lainnya kan. Itu salah satunya itu pamit pulang kampung lah, ngapain harus pamit kan, biasanya kalau pulang ya pulang aja, maksudnya pulang udah nggak Semarang lagi. Pengen pulang nggak ke Semarang lagi. Loh kenapa? Sudah selesai menyelesaikan bantu menyekolahkan adiknya gitu. Ora usah balik, udah di Semarang aja lah. Kenapa? Tak jarabi. Seketika itu kok agak lain langsung. Seketika itu aku udah kepikiran sampai semono kok, ganti-ganti kok kendel banget gitu loh. Berani banget langsung ngomong gitu. Wah kamu kok ngeri banget ya kamu ya. Kamu ngincer jangan-jangan Mas? Enggak serius. Serius enggak. Jadi jarang banget ketemu. Ya paling ketemu paling di kajian udah sekilas udah. Oke. Nah itu. Kok kendel sekali ya. Langsung. Ya sempat jangan bercanda ini ngapain juga bercanda. Aku wis tua, aku udah umur, ngapain juga bohong apa gini. Kalau iya kalau enggak. Terus kasih waktu berpikir dia gitu. Okay. Kasih waktu berpikir, kemudian selang berapa hari bagaimana itu saya agak lupa, menyampaikan ke orang tuanya. Terus kalau memang serius suruh datang ke rumah. Allah. Rumahnya di Wonosobo gitu kan. Nah oke, ya udah siap, insya Allah hari Sabtu saya ke sana langsung. Jangan Mas, kalau bisa awal bulan depan aja. Nah. Oke. Ngebet toh ya. Jangan sebelum dia berubah pikiran ya. Dan saya juga bilang gitu. Jangan kelamaan karena sebelum kamu sadar gitu ya. Ini hati pikiran orang itu bisa gampang sering berubah. Oke, kalau gitu ya udah saya sampaikan. Ya udah besok hari Sabtu kita berangkat bareng. Ya begitu. Jangan berangkat dulu, nanti aku nyusul. Hari Jumat. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang tua dulu, siap-siap. Oke, ya udah. Nah, itu luar biasa perjalanan. Saya kira Wonosobonya itu Wonosobo kota ya. Wonosobo kota. Saya sudah naik travel sampai Wonosobo, itu dijemput sama adiknya. Naik motor. Itu benar-benar kenangan yang indah banget itu. Waktu sampai di Wonosobo kota dijemput pakai motor, perjalanan naik. Loh, omae kok daerah alas-alas gunung-gunung yang ini keren banget loh. Baru setengah perjalanan hujan. Hujan, sepatu masukin ke jok motor. Baru setelah hujan sebentar rantai putus. Masuk bengkel dulu. Luar biasa itu. Alhamdulillah udah diberesin sama bengkel, baru sampai rumah. Sampai rumah di sana jam kalau nggak salah sekitar jam 10 pagi. Ngobrol. Saya masih deg-degan, piye caranya ngomong, gimana caranya untuk menyampaikan ini. Jadi sampai zuhur itu cuma ngobrol-ngobrol biasa. Sampai zuhur. Kemudian azan zuhur, udah azan Pak, monggo sholat rumien untuk sholat dulu. Alhamdulillah saya dites jadi imam. Alhamdulillah itu sholat zuhur jadi kan nggak ada bacaan ini ya. Itu namanya nggak ngetes itu. Ngetes. Ya alhamdulillah nggak ada bacaan yang ini. Iya, atau nggak keliru salmi Allahumma nabi sama Allah Akbar ya. Nggak ada jaharnya kan. Nah itu kan. Ya jadi imam tapi cuma dengan bahasa ansir kan itu untuk zuhur. Alhamdulillah setelah selesai kemudian makan siang di rumah baru saya menyampaikan. Masya Allah, Allah permudah dengan saya ini ya. Kuncinya ketika kita mau
menyampaikan sesuatu apapun, walaupun apalagi di ta'aruf segala macam dari start awal itu jujur. Oke. Jujur, udah nggak usah diumpet-umpetin segala macamnya. Kalau memang nggak ada uang, nggak bilang nggak ada uang. Saya mah benar-benar. Dapat Ikhwan tuh, nggak ada uang ya. Suruh pulang lah tuh. Nggak usah ini takut aku kok ini harus gini nggak. Saya jujur bilang Pak, ini terus terang saya kondisi saya begini, dengan ini saya punya masa lalu begini, walaupun untuk menceritakan masa lalu yang memang kelam, yang memang luar biasa maksiatnya tidak perlu diperjelas, tidak perlu sedetail-detailnya, yang penting beliau tahu aja. Calon istri kita atau mungkin calon suaminya itu kan mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit-sedikit aja, nggak perlu sampai yang sedetail-detailnya aku ingin dugem neng kene dengan kondisi ini, dengan cewek-cewek ini, dengan ini segala macam sampai jam segini, nggak usah, nanti malah jadi buku nanti. Gitu kan. Alhamdulillah saya menyampaikan, ya sebenarnya saya pengennya itu orang tuanya itu pengennya itu punya suami yang deket-deket sini saja, tapi kembali ke anaknya. Kalau anaknya nggak mau ya saya nggak apa-apa. Alhamdulillah kemudian selang berapa seminggu 2 mingguan saya sama ibu sama keluarga datang untuk ngobrolkan lebih lanjut. Itu pun kemudian masih ditanya sama cara Jawa ditanting sama ibu. Calon istri saya itu ditanya lagi, benar mau sama anak saya, kondisinya begini, tatoan dengan segala macam ini. Nggih Bu, nggak apa-apa, sudah tahu. Selisih umur saya sama istri saya itu 13 tahun, alhamdulillah. 13 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Ya, ini mungkin salah satu opening dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke Ustadz Alfian. Baik, kalau gitu langsung aja Ustadz Alfian Yusuf kami undang untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Ya. Masya Allah, Ustadz, ini satu fakta baru terungkap, Ustadz. Seorang yang ibaratnya tergolong yang solehah ya kan, mendapatkan seorang duda yang Masya Allah ini ya, Allahu Akbar. Ini memang jodoh emang seperti itu, Ustadz. Katanya kan jodoh itu cerminan, itu gimana, Ustadz? Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, begitulah jodoh ya, yang tidak ada yang tahu nanti dengan siapa dan seperti apa. Memang kalau di dalam Quran surat An-Nur dijelaskan memang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri itu adalah cerminan, ya betul. Tetapi kan juga bahwa kesolihan seseorang itu kan bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Oke, diikhtiarin gitu ya, kan? Haji. Artinya kalau di masa lalu kita mungkin kita pernah mengalami hal yang mungkin kurang baik, gitu kan? Kemudian masa lalu yang kelam, gitu kan? Bisa jadi kita ada kesempatan di masa yang akan datang untuk memperbaiki diri. Jadi kesolehan kita, kemudian takwanya kita kepada Allah, itu kan menjadi sesuatu yang bisa kita usahakan. Apakah kita bisa melawan hawa nafsu kita atau enggak, kan gitu. Oke, jadi setiap orang punya kesempatan sama untuk jadi lebih istiqomah takwa dan meskipun masa lalunya yang amburadul berarti gitu ya. Iya, sebetulnya kembali ke dirinya sendiri, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, kan begitu. Kan di dalam Quran surat Asy-Syams dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke. Maka diilhamkan kepada manusia sifat fujuraha, sifat fajir atau condong kepada kemungkaran, condong pada kemaksiatan, wa taqwaha, dan condong pada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, yaitu dia yang lebih dekat kepada sifat bertakwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan condong kepada kemungkaran itu. Jadi kita punya potensi semua. Bukannya terus misalnya saya tidak punya potensi untuk berbuat dosa dan maksiat, enggak.
saya pun juga punya potensi seperti itu. Mas Obin juga punya potensi seperti itu, kebaikan dan keburukan. Mas Tatang juga punya potensi kebaikan dan keburukan. Semuanya terbuka itu. Kata kuncinya adalah bisa menahan hawa nafsu ya. Iya, menahan hawa nafsu, melawan syahwat yang ada pada dirinya, melawan godaan setan, kan begitu. Tatang termasuk yang ekstrim ya. Jadi beliau ini seketika langsung keluar gitu, Ustaz. Seketika langsung keluar dari dunianya. Ya saya tahu persis gitu loh. Saya juga salah satu orang yang menghujatnya dulu. Ngopo tuh balik ke masjid dulu gitu, Ustaz. Maaf ya Mas ya. Dulu bandnya band punk ya. Dulu band punk dan setiap band punknya band punk yang aliran hardcore atau apa sih? Ya lebih kenceng lah. Lebih kenceng, Ustaz. Lebih raw. Pokoknya lebih nggak sadar lah, Ustaz. Jadi jam-jam 10 malam tuh saya kalau saya buka handphone pasti ada beliau atau pet, zaman pet ya, pasti ada beliau lagi di mana gitu. Terus Aplikasi Hidon. ada DM dari beliau, ayo sini gitu. Waduh. Terus tiba-tiba dia kok nggak pernah ini loh, jangan-jangan dia lupa dengan saya gitu. Ternyata beliau udah ke masjid, saya lihat mah. Kok dia udah mulai bahas mati nih gitu. Ngapain bahas mati, main party aja enak gitu. Berarti antum pada saat itu belum tobat. Belum, Nat. Kan duluan dia saya bilang, dia 2016 akhir. Saya ini 2018, 2017 akhir. Oh, ya selisih setahun lah kurang lebih ya. Ya, tapi masih bolak-balik. Mas Tatang, gimana cara menghadapi haters, Mas? Otomatis kan orang-orang lama pasti nggak suka dong. Iya. Termasuk saya dulu kan. Iya. Jadi beliau nih kok enak banget itu untuk ke masjid. Jadi ini ya, untuk perihal pertaubatan itu. Iya. Kalau saya itu buat saya pribadi ya, bisa dibilang itu kalau berhenti dari segala sesuatu yang mudorot atau maksiat segala macam itu harus totalitas. Harus berhenti seketika itu juga, maksudnya harus berhenti putus-putus. Oke. Jangan ada, kalau kan ada yang alah pelan-pelan dulu aja lah. Misal minum homer itu kurangi sedikit. Yeah. Kalau menurut saya itu kalau bisa dibilang bahasa kerennya itu bullshit. Okay. Karena ketika kita cuma mengurangi sebentar aja, itu ngurangin itu berarti kita masih melakukan kondisi seperti itu. Jadi ketika kita nanti punya pikiran segala macam, stres atau ditimpa suatu permasalahan, kita akan kenceng lagi karena kita masih melakukan kegiatan itu. Tapi kalau kita sudah mulai benar-benar stop, akan rasa eman untuk itu. Jadi emang harus stop, termasuk teman-teman yang lama ditinggalin dulu ya. Nah itu dalam tanda kutip ketika kita meninggalkan mereka itu hanya secara fisik saja. Oke. Dalam hati, dalam doa segala macam kita harus tetap harus ada connecting sama harus terus terhubung. Kita doakan mereka. Nah untuk menghadapi teman-teman haters itu, ya alhamdulillah ketika kita sudah mulai mau belajar akhlak, adab segala macam itu bukan sekadar keilmuan saja. Itu ternyata ketika ada orang yang membenci kita, membuli kita segala macam, kita husnudzon aja dulu. Kita husnudzon, mereka belum melaksanakan nikmatnya iman, nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat segala macamnya, nikmat Islam yang sebenarnya itu kan. Kan akhirnya mereka itu mulai membenci, membuli. Kunci pertamanya, yang pertama udah diam. Kalau ada haters, ada bulian segala macam, diam, nggak usah ditanggepin. Yang kedua, maafkan. Yang ketiga, mulai itu tadi husnudzon, berprasangka baik. Kita kasih udzur lah sama mereka, karena ketidaktahuan mereka, kebelumtahuan mereka, kelemah mungkin kekurangan kita yang belum bisa mengajak mereka dengan secara maksimal, akhirnya mereka belum ini, penyampaian kita yang belum tersampaikan ke mereka, yang akhirnya mereka belum bisa mencicipi. Yang perlu kita salahkan itu kita, bukan mereka. Itu Allah. Kemudian yang terakhir, udah selalu doakan yang terbaik, selalu doakan terus yang terbaik, rangkul mereka. Ketika mereka cibir, balas dengan kebaikan terus, senyumin aja. Ini untuk dapat hati yang begini kan nggak gampang ya Zat ya. Apa nih modal awal, apalagi teman-teman yang tiba-tiba sudah menikah dengan orang yang lain gitu, padahal lamanya sama siapa, ketikanya sama siapa, itu Zat, menghadapi yang begitu-begitu Zat. Gimana Zat cara besarkan hatinya tuh? Iya sih, kalau saya memang banyak hal, tetapi
mungkin dari beberapa cerita yang tadi disampaikan Mas Tatang memang kalau saya menggarisbawahinya pada doa. Baik doa beliaunya sendiri ketika bisa istiqomah maupun doa dari ibunya, dari orang tuanya. Itu sesuatu yang sangat spesial dan seringkali kita sebagai seorang mukmin itu meremehkan doa itu, seolah-olah diremehkan, padahal doa itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya kan pernah cerita apa belum sih ke teman-teman di sini tentang Nabi Yunus? Udah cerita belum? Apa tuh? Belum. Yang Nabi Yunus yang dimakan ikan paus itu. Iya, udah. Saya udah pernah cerita di sini kan. Nah, udah pernah cerita kan. Kenapa doanya Nabi Yunus itu didengar? Karena beliau itu senantiasa beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah di waktu lapang. Maka pada saat di waktu sempit, suaranya itu dikenal oleh para penduduk langit termasuk para malaikat kan, bahwa ini suara siapa ya, kok suara yang tidak asing, suaranya kami itu familiar mendengar suara ini, tetapi kok tempatnya di nun jauh di sana di tengah samudra, tidak mungkin suaranya di sana, wong dia tinggalnya di sini kok suaranya di tengah samudra dan sangat dalam sekali. Maka kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ini suaranya siapa ya Allah? Itu suara hambaku Nabi Yunus, gitu kan. Maka para malaikat meminta kepada Allah agar doanya Nabi Yunus dikabulkan, selamatkan dia, keluarkan dia dari perut ikan paus itu, dan kemudian Allah mengabulkan doa itu. Jadi titik beratnya adalah jangan sepelekan doa, karena asilahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Kita kalau nggak minta pertolongan kepada Allah, mau minta pertolongan kepada siapa? Apalagi dalam kondisi yang sangat berat, kita ingin menjaga keistiqomahan kita, menjaga keimanan kita di tengah fitnah dan ujian akhir zaman yang sedemikian rupa kan. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah, berat sekali. Sekarang godaannya luar biasa. Ya mungkin Mas Obin, Mas Atang lebih paham tentang hal semacam itu dibandingkan dengan teman-teman yang hadir. Tapi memang sangat benar sekali kalau kita tidak benar-benar minta pertolongan kepada Allah agar dibimbing. Wah, berat sekali tuh. Berat sekali teman-teman. Yang udah dalam dunia dakwah aja cukup juga ya. Cukup meluh juga ya. Iya, kita ketemu dengan sesama mukmin, dengan sesama teman-teman dakwah. Kadang-kadang kan kita juga dikecewakan sama mereka, kita mengecewakan mereka, kita sakit hati, mereka sakit hati terhadap kita. Itu kan sesuatu yang wajar. Maka kalau nggak minta pertolongan, nggak minta petunjuk kepada Allah, nanti kita akan mudah tersesat gitu. Jadi memang kunci adalah tadi disebutkan sama Ustadz Alfian secara tersirat, lapang atau sempit tetap aja istighfar ya. Kayak Allah bilang juga kalau nggak salah saat di Quran itu sedekah dalam keadaan lapang juga sempit sama juga berarti ya. Jadi lapang itu juga nggak boleh lalai berarti ya. Iya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yaitu mereka-mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau terkait dengan sedekah malah Rasulullah pernah menyampaikan bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, sedekah apakah yang paling utama? Para sahabat menyampaikan, ya sedekah yang jumlahnya banyak, bukan itu maksud saya. Sedekah dalam keadaan terdesak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah sedekah yang terbaik itu adalah ketika kalian berada pada kondisi yang lapang, sedang dalam tanda kutip ya, tidak terlalu butuh dengan pertolongan Allah. Kalian dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan berkelapangan, kalian bersedekah. Karena betapa banyak orang itu mengeluarkan harta untuk bersedekah ketika sakit parah, dalam keadaan terdesak, perusahaannya mau bangkrut, kan gitu kan. Baru ngeluarin sedekah. Biar segera dapat feedback ya. Biar dapat feedback. Ya, pengennya dapat feedback di dunia. Tapi Rasulullah menyampaikan justru sedekah terbaik itu ketika kamu keadaan lapang, berkelimpahan, kamu mengeluarkan. Jadi ya relate juga dengan kisahnya Nabi Yunus tadi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah ketika kamu sedang keadaan lapang, maka Allah akan menjagamu ketika dalam keadaan sempit. Karena jujur kalau pas lagi lapang tuh sering lupa. Allah. Kayak udah azan nih ke masjid, baca Quran one day one juice. Jadi kayak udah santai aja karena ya kayak lupa istighfar itu saya tadi diingetin istighfar saya, oh iya ya gue lupa nggak istighfar bener. Seringkali orang itu bisa menikmati ibadah dan munajat kepada Allah ketika dalam kondisi terpuruk, ya kan? Ini kalau ketawa berarti iya gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan lapang, sedang berkelimpahan itu sholat biasa aja. Iya bener, doanya kayak gitu kan. Terus tahajudnya mepet-mepet 5 menit sebelum azan. Allahu Akbar. Jadi kesusahan berarti penting juga berarti itu. Iya,
Iya. Nah ini gimana nih, kan Mas Tatang udah menikah dan udah tahu nih, setelah menikah apalagi punya anak, 2 anaknya ya? Alhamdulillah 2. Nah itu apa nih mungkin pesan buat teman-teman yang ta'aruf ya? Pesan yang sedang ini ya, Yang akan ta'aruf yang akan ya? ta'aruf. Mulai permodal diri sendiri ya. Itu jangan menunggu ketika kita mau ta'aruf baru bikin persyaratan segala macamnya. Nanti Oke. kalau aku berjodoh dengan kamu, aku nanti akan begini. Enggak. Jadi bikin suatu persyaratan untuk diri sendiri dulu, membuat suatu apa ya? Apa namanya ya? Untuk Challenge. untuk diri sendiri agar lebih baik gitu. Jadi dimulai dari sekarang, jangan menunggu ketika aku sudah mendapat kuncian. Itu. Oke. Nah, itu baru aku mulai ini sibuk dengan ini. Jadi malah benar-benar dari kondisi dalam tanda kutip lapang, masih dalam kondisi sendiri gitu kan. Itu sudah mulai bikin CV lah, CV ta'aruf, tapi CV mungkin nggak perlu sampai ditulis dulu gitu kan. Dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya, dan kekurangannya itu buat PR untuk dibuat menjadi suatu kelebihan dengan dikurangi terus, kekurangannya itu dihilangkan. Nah itu kan. Oke, jadi mengupgrade terus sebelum akhirnya ketemu yang serius. Wah, bismillah ya. Untuk teman-teman mungkin yang lagi ikhtiar mau ta'aruf, Allah mudahkan. Ya kalau enggak tahun ini ya 5 tahun lagi lah. Banyak dari, mohon maaf nih, saya mungkin agak sedikit frontal ya. Pelaku maksiat akhirnya bertobat, malu untuk memulai dengan hal yang jalan Allah kayak tadi ta'aruf. Iya. Bahkan untuk ke masjid aja kayak rasa penuh dosa, itu gimana Ustaz? Iya, di dalam Quran surat Az-Zumar ya, teman-teman boleh buka ya yang bawa Quran atau yang bawa Android. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Oh itu menarik tuh ayatnya. Kadang-kadang kalau kita pas lagi ada acara hapus tato, ayat ini jadi prolog di broadcastnya. Oh ya, ini juga pernah ngerasain hapus tato ya? Oh jadi ngobrol ya? Pasien hapus tato. Pasien. Oke. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Masya Allah. Coba ayat setelahnya dibacakan artinya. Ayat 54. 54. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Na'udzubillah. Udah meninggal baru tak tolong ya. Ya kan? Jadi ayat ini menyampaikan bahwasannya wahai hamba-hambaku yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa yang mendolimi dirinya sendiri? Mereka-mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu kan mendolimi diri kita. Ya kan? Semua perbuatan dosa dan maksiat mungkin mendolimi orang lain, tapi juga tentunya itu mendolimi diri kita, ya kan? Maka terhadap mereka-mereka yang mendolimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu Maha Pengampun semua dosa. Ya. Kan kita juga paham ya, mungkin kita sering mendengar bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Iya, kalau orangnya tidak bertaubat. Dosa paling berat, dosa paling hebat, yang paling Allah benci itu syirik. Itu tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Tapi ketika bertaubat dan kemudian dia beriman kembali dengan baik, diampuni dosa syirik itu. Kuncinya mau bertobat, Mau bertobat. Meskipun pernah syirik ya, Iya. pernah percaya zodiak gitu Iya. ya. ya. Cancerian mana suaranya? Ya. Cancerian. Gemini. Kamu apa Aquarius, Dit? Adit. Terus ayat yang setelahnya kan juga lebih ngeri. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Itu kan menggambarkan tentang orang yang tidak mau kembali kepada Allah, tetap bermaksiat, dia berputus asa, gak mungkin lah saya diampun dosa saya kayak gini. Allah. Dia tidak mau kembali kepada Allah, dia berputus asa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin mau mengampuni dia, padahal Allah Maha Pengampun. Maka ketika dia itu tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah, dia akan menyesal ketika nanti merasakan azab dan tidak bisa ditolong lagi. Udah terlambat ya? Udah terlambat. Udah dikafanin kan, nggak bisa apa-apa, udah kaku. terlambat.
udah nggak bisa ditolong lagi kalau kayak gitu. Wah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ya kalau tema kita adalah berdamai dengan masa lalu, kaitannya sebetulnya adalah terkait dengan masalah taubat. Ya. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru bahasanya. Kan lembaran sejarah Islam juga bukan hanya sekedar dipenuhi oleh orang-orang yang soleh dan taat dari sejak mereka kecil. Oh iya, sahabat Umar juga. Betul ya. kan? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu permusuhannya terhadap Islam kayak gimana? Ikrimah bin Abu Jahal itu pernah menjadi most wanted. Pada saat terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, itu kan pernah jadi DPO-nya Rasulullah. Orang ini, dulu pernah saya cerita ya, salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau ketemu dia, bunuh di tempat. Meskipun dia bergelantungan di sutroh Ka'bah dalam rangka untuk berlindung. Kan seolah-olah Ka'bah kan amat sangat suci bagi orang-orang Arab pada saat itu. Saya kalau megang sutroh Ka'bah, kainnya Ka'bah, tidak mungkin ada yang berani membunuh saya. Rasulullah menyampaikan, berfatwa, meskipun dia bergelantungan di sutroh Ka'bah, bunuh di tempat. Karena permusuhannya terhadap kaum muslimin pada saat dia masih jahiliyah, mengerikan sekali. Tapi pada saat kaum muslimin itu menaklukkan kota Mekah dan mereka itu kemudian lari terbirit-birit pergi, Ikrimah kemudian lari ke Syam, mau nyebrang, mau ke Mesir, kemudian disusul sama istrinya. Istrinya sudah masuk Islam, diampuni sama Rasulullah, kemudian masuk Islam. Istrinya datang menyusul Ikrimah. Ikrimah itu mesti ke Syam, dia mau menyeberang ke Mesir, ke Afrika. Ketemulah di pelabuhan, kembali ke Mekah. Tidak mungkin aku kembali, kalau aku kembali aku dibunuh sama Muhammad. Loh, kalau kamu mau masuk Islam, minta maaf sama Rasulullah, minta perlindungan sama Rasulullah, kamu akan dilindungi. Wah, tidak percaya saya. Kalau nggak percaya, ini loh, sudah saya bawakan sorbannya Rasulullah. Jadi memang dari sejak awal itu sudah membawa sorbannya Rasulullah dan sudah minta sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau suami saya mau beriman, apakah engkau akan mengampuni? Akan saya ampuni. Buktinya apa ya Rasulullah? Nanti kalau saya datang ke tempatnya dia, tempat dia sembunyi, dia kan nggak percaya. Ini bawa sorbanku sebagai bukti kalau aku sudah meridhoi kalau dia mau masuk Islam. Diampuni sama Rasulullah. Wow. Dan setelah itu, setelah dia masuk Islam, wah Masya Allah, menjadi pahlawannya kaum muslimin di dalam banyak pertempuran ketika melawan Romawi, melawan Persia. Ikrimah ini menjadi orang yang sangat-sangat berjasa. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati ya. Kalian belum pernah memusuhi Rasulullah, jadi masih aman ya. Iya. Loh iya bener kan? Dosa kita itu dibandingkan dengan Ikrimah, dibandingkan dengan Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya teman-teman. Nggak ada apa-apanya. Dan mereka bisa benar-benar deket banget sama Rasulullah kan. Iya. Jadi ya kita ini masih ecek-ecek lah, percaya zodiak tadi gitu kan. Jadi masih bisa diterima atau baca dengan baik tentunya. Insya Allah masih bisa diterima dengan baik kalau kita sungguh-sungguh. Kembali lagi ke Mas Atang nih yang alhamdulillah sudah merasakan dan sekarang jadi pasien tetapnya hapus tato. Gimana nih Mas? Apakah merasakan benar-benar penyesalan yang sangat-sangat dalam ketika tato dihapus tuh Mas? Kabarnya sakitnya lebih daripada pas lagi tato soalnya. Kalau perihal sakit ya, itu sebenarnya kayak sukses diri sendiri sih ya. Karena dulu ketika kita mau mulai pengen menggambar, itu kan karena udah punya rasa bangga, keinginan biar dipandang keren, sangar bagaimana. Jadi rasa sakitnya itu ini terkesampingkan. Sebenarnya sakit, orang digaris-garis pakai jarum yang ada jarum 5, jarum 7, jarum segala macam itu dengan tinta, dan itu diulang-ulang. Malah enakan dihapus, dia pakai laser sekali tembak, udah nggak boleh diulang-ulang lagi. Nah nanti diulang lagi sebulan kemudian baru diulang lagi. Tapi panas dinginnya 2 minggu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Nah itu kenapa ketika waktu penghapusan itu sakit? Karena itu godaan dari ini setan segala macamnya itu mulai ini usah besok aja segala macam ini segala macam. Iya. Tapi ada karena juga ketika kalau kita pas lagi mau bikin kan ayo keren. Jadi kita udah ini nggak ngerasa sakit. Tapi pas lagi tinggal sakit-sakitnya aja pas lagi kita ngapusnya itu. Karena udah ada nggak yang membela kita. Dari pihak sono. Dari pihak sono itu udah nggak membela. Gitu. Jadi kan udah berasa sakitnya itu. Oke, itu anyway banyak yang akhwat juga, Dad?
Ada beberapa setiap kali kita ngadakan hapus tato untuk akhwat ada 5, 6, 8 orang gitu. Banyak itu namanya. Banyak. Jadi salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki diri itu dengan ya menghapus apa ya yang terlihat secara dohir itu ya, yang keburukan kita. Walaupun ada perbedaan apa ya, ada dari beberapa ulama nggak usah dihapus, yang penting sudah bertaubat. Tapi ini kan salah satu ikhtiar kita untuk membersihkan diri juga. Iya. Gitu kan. Supaya jadi bukti besok di akhirat. Masya Allah. Sudah pernah mencoba berikhtiar dihapus, meskipun ada beberapa loh pasien kita yang belum sampai hilang sudah meninggal. Kemarin yang di Temanggung ada yang meninggal ya? Sinan. Yang anak pang dulu pernah naik truk ke Arsa hapus tato itu loh. Sebentar. Cari informasi itu. Sebentar. Yang udah lama dulu itu. Dari naik truk ke Arsa dalam rangka untuk hapus tato. Allahu Akbar. Iya. Tetap jiwa pangnya ya, walaupun udah hijrah ya, tetap ya. Piye gitu. Terus setelah itu kok saya dengar info katanya jatuh kecelakaan atau apa gitu. Satu itu, yang kedua di Pati, masih anak SMP. Tapi udah punya tato, ya tatonya kecil sih, bintang gitu. Dia datang ke hapus tato kita di Pati, itu minta dihapus bersama dengan, datang diantar sama ibunya. Allah. Terus beberapa kali, 2 kali atau 3 kali treatment, habis itu kan ada di dalam grup hapus tato pasien Pati. Terus ibunya minta izin keluar dari grup. Loh kenapa kok keluar? Kemarin kecelakaan meninggal. Itu alhamdulillah loh. Maksudnya ya bukan alhamdulillah meninggalnya enggak, tapi sudah pernah punya keinginan bertaubat dan keinginannya itu sudah diwujudkan dengan menghapus meskipun belum benar-benar bersih. Tapi kan sudah jadi bukti. Kita orang-orang tim yang menghapus dan teman-teman pasien yang lain menjadi saksi di akhirat insyaallah. Iya, betul. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya buat teman-teman di luar sana yang belum, masih awam perihal hapus tato itu. Jadi ketika kita hapus tato kita ini pelasaran itu tidak sekali langsung hilang. Soalnya masih banyak orang, loh harus beberapa kali ya? Kirain cuma sekali langsung hilang. Wah, itu rusak soalnya laser ya tadi. Saya itu sampai hampir 3 tahunan saya. Kaki saja belum selesai. Yang penting kita itu yaitu istiqomah dalam ikhtiar. Mau bersih atau enggak itu urusannya mesinnya, perantaraan mesin dari Allah itu. Pokoknya bersihin terus. Dan itu yang menjadi ini ya, apa ya? Masya Allah itu dimudahkan. Istri saya itu bilang, ya yang dihapus yang gambar cewek-cewek dulu ya. Oke. Dan qadarullah alhamdulillah. Namanya juga cewek ya, tetap ada ya. Qadarullah itu ketika saya menghapus sana sini itu yang cepet bersih itu yang kaki yang ini gambar cewek. Gambar cewek itu. Iya, 2. Itu bener-bener tinggal ngapain ada di gambar cewek Mas, ya Allah. Tulisan apa kayak gitu. La ilaha illallah gitu. Ya dulu. Kok gambar cewek 2 ini. Dulu saya punya ini, saya ngefans. Ngefans sama beberapa artis apa di genre saya itu ya, makanya saya gambarkan di situ. Tapi mirip enggak gambarnya dengan artis itu? Ya lumayan remuk. Lumayan enggak? Soalnya enggak menggemuk, Ustaz. Kalau menggemuk mungkin beda. Loh, itu kita kalau hapus tato ada yang lucu loh. Katanya ditato gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu apa enggak lucu loh? Lagi piye ngefans dengan Syekh Abdul Qadir Jailani kok ditato di punggungnya, itu masih ada itu fotonya. Ada yang la ilaha illallah juga ada. Ada la ilaha illallah ada di sini. Terus piye kena arep nang mandi awake kok njaba gitu ya. Aduh. Unik-unik mereka saking kreatifnya tuh kayak gituan. Baik lagi ke masalah pernikahan nih Mas Tatang. Itu saya masih nggak habis pikir istri berapa lama akhirnya untuk bisa lega untuk udah nggak apa-apa suamiku seperti ini gitu. Kan jujur ya, karena saya pun juga sama istri juga begitu kan, kadang ada kayak masih ingat kamu dulu kok begini sih, kamu kok dulu begini sih gitu. Nah itu ya, berapa alhamdulillah lama? Suatu ini ya keindahan dalam rumah tangga ya. So, alhamdulillah itu ya, istri saya tahu kalau saya tatoan, tapi ternyata ya tidak sebegitunya juga kali. Enggak sebanyak itu juga kali ya Allah. Ternyata banyak banget. Banyak banget. Dia taunya mungkin kangen-kangen kan ya. Ternyata saya banyak tatoan banyak. Tapi kalau orang bilang kan banyak kan, mungkin kan ada 4 apa gitu kan, 4. Ya itu ternyata ya
Wah ternyata berkali-kali lipat gitu ternyata kan. sekomplek ya. Sekomplek gitu, sekomplek punya tatonya orang sekomplek tak PKB gitu kan. Itu. Ya itu salah satu yang lumayan kaget, terus yang satunya ya mungkin sifat-sifat bawaan yang dulu waktu masa zaman jahil itu kan mungkin masih kadang kebawa. Nah itu yang kadang pengendalian diri itu, Masya Allah luar biasa itu. Ya tapi itu saya senang-senang aja karena ini suatu apa ya lika-liku dan semangat saya untuk lebih belajar pengendalian diri, itu berdamai dengan diri sendiri. Nah itu kan berdamai dengan diri sendiri agar lebih kompromi dengan diri sendiri, jangan ini apa gampang marah karena ya mungkin kalau teman-teman di sini ketemu saya di tahun-tahun 2010 ke belakang lagi ya bagaimana mungkin males lah. Iya. Ini salah satu ini. Langsung yang males ya. Males. Kenapa sih? Jadi ini suka marah gitu. Bukan marah lagi rese Tat. Rese terus kemudian kalau marah sih nggak masalah, resenya itu. Maksa malakin apa segala macam lah pokoknya. Jadi ini yang paling gampang contohnya kalau misal saya lagi nongkrong di pinggir jalan apa gimana gitu ya ketemu. Mendingan gak usah nyapa. Oh. Kalau nyapa Mas Tatang, woi sini dulu. Udah langsung gini. Dia ini saya bawa minuman ini ya, ini. Yuk minum. Dia mau agak-agak mau ya udah paksa. Kalau nggak mau ya sini uangnya aja buat beli lagi. Terus kalau udah ini dia udah kehabisan sana cari uang sana gini. Itu udah. Istri tahu semua kira itu. Ya sebagian. Oke. Kadang juga. Ya saya ceritakan sedikit-sedikit tapi alhamdulillah kan sudah tahu lah mungkin efek apa ya perbedaannya sekarang yang sedikit lumayan sabar gitu kan. Ya karena memang bener saat ya yang namanya belajar agama tuh makin ngerasa bodoh gitu tadi. Iya. Dan ngerasa kayak buat apa gue marah karena marah sifat setan gitu kan. Iya. Itu gimana saat ya cara buat penyampaian itu ada terus di dalam diri kita Tat? Kadang memang masih kadang tersulut emosi gitu Tat. Iya, memang ya kalau anak-anak TK yang sering kita dengar syair hadisnya ya la taghdab walakal jannah. Itu kan kita yang punya anak-anak TK itu sering dengar kayak gitu. Jangan marah bagimu surga. Itu menjadi sebuah pengingat bagi kita yang anak-anak saya itu sering ngingetin saya juga gitu. Langsung praktek ya. Karena kalau ya ada salah satu saya pernah mendengar ini siapa ya perkataan para ulama atau siapa ya salah satu akar dari banyak kerusakan atau kemaksiatan itu adalah marah. Itu salah satu meskipun mungkin ada faktor-faktor yang lain ya kayak dusta atau bohong itu juga menjadi salah satu akar perbuatan dosa dan maksiat yang lain. Dia akan geret yang lain karena ketika seorang berdusta atau berbohong itu nanti dia akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang baru. Dan dia akan melakukan itu terus. Sama marah juga seperti itu. Ketika seorang marah bisa jadi dia akan memukul, dia berkata kotor gitu kan, dia mengumpat, dia gelap mata, kemudian terjadilah kriminalitas dan seterusnya, pembunuhan dan seterusnya. Itu dimulai dari marah. Oke. Maka kita harus paham bahwasanya marah itu adalah sifat yang sangat identik dengan setan. Karena setan diciptakan dari api dan marah itu kan ya seolah-olah kayak apa ya? Amarah itu menjadi sesuatu yang panas di dalam tubuh kita. Maka ketika seorang muslim itu marah, Rasulullah menyampaikan kalau marah maka duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk masih tetap itu dengan rebahan. Atau kalau nggak bisa ambil air wudhu. Karena sifatnya air itu menyiram sesuatu yang panas. Kalau dengan berwudhu kok tetap masih pengen marah, sholat 2 rakaat. Kalau masih sah, disolati. Usolli ala hadzal mayyiti. Jadi tadi pagi saya baru dengar Ustaz, ternyata untuk ketemu siapapun itu wudu dulu gitu Ustaz, biar kita nggak, ya kan? Allahu Akbar. Jadi ya sering-seringlah kita berwudu Ustaz. Ya menjaga wudu. Itu satu hal yang cukup bagus. Kalau terkait dengan khamr, sebetulnya ada satu kisah yang cukup menarik. Di zaman Rasulullah tuh ada salah seorang sahabat yang dia ya zaman sekarang mungkin sebutannya adalah drunken master. Ya suka pemabuk ya. Ya ada kisah yang lain
ini ada dua tokoh ya. Kisah yang satu salah seorang sahabat juga yang ketika ayat tentang haramnya khamr itu belum paripurna, itu kadang-kadang mereka sholat itu sambil mabuk. Sehingga dia pernah mengimami keluarganya atau kaumnya itu ngimami pakai Quran surat Al-Kafirun dan tidak selesai-selesai. Muter-muter ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum, kayak gitu terus. Rampung-rampung makmumnya gitu. Karena dia sedang mabuk gitu. Bolak-balik gitu terus orang tekan-tekan lakum dinukum waliyadinin gitu kan. Satu itu, yang kedua itu yang cukup populer adalah kisahnya Abu Mihjan. Abu Mihjan itu memang masuk Islamnya juga mirip-mirip dengan beberapa sahabat yang tadi saya sebutkan ya, setelah pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Abu Mihjan itu dikenal sebagai pemabuk, tetapi dia jago perang. Maka pada saat dia masuk Islam, dia itu belum bisa meninggalkan kebiasaan mabuknya itu. Setiap malam tuh mesti mabuk. Tapi pada saat diperintahkan oleh khalifah pada saat itu untuk berperang memerangi orang-orang musyrik, dia di garda terdepan dan paling hebat. Dia naik kuda sambil mengayunkan pedangnya itu, wah kayak nggak ada lawan gitu loh. Batu saya berarti kayak film Samurai X. Sampai akhirnya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Mihjan itu diasingkan ke sebuah negeri yang jauh. Supaya apa? Dia tidak mempengaruhi kaum muslimin yang lain untuk mabuk. Karena dia itu pemabuk tapi juga punya prestasi gitu loh. Kalau pemabuk dan tidak punya prestasi, kabarnya leye-leye turu-turu jadi sampah masyarakat sih oke lah. Itu influencer ya? Iya, influencer. Orang berpengaruh, orang hebat, tapi dia pemabuk. Ini bahaya nanti kalau mempengaruhi yang lain. FYP tadi. FYP. Wah, harus mabuk ini keren nih gitu kan. Biar jago gitu kan. Maka kemudian dia diasingkan ke sebuah negeri yang terpencil gitu kan, tapi suatu saat balik lagi. Jadi gimana sih orang ini? Terus kemudian Khalifah Umar memerintahkan dipenjara saja. Kalau dipenjara dia nggak bakalan ketemu dengan khamr, gitu kan. Dia dipenjara sampai ya beberapa waktu gitu kan, sampai kemudian dia mendengar di dalam penjara itu bahwa kaum muslimin itu sedang berusaha untuk menaklukkan Persia. Sebuah imperium besar pada saat itu selain Romawi ya, Romawi dan Persia. Persia itu juga salah satu imperium besar pada saat itu. Kaum muslimin jumlahnya sedikit, sedangkan Persia itu jumlahnya tentara 300.000. Maka di dalam hati itu bergejolak. Di dalam penjara dia tuh teriak-teriak, bebaskan saya. Kalau nggak dibebaskan, bagaimana saya bisa membela agama Allah? Gitu. Betul itu. Akhirnya yang jaga tuh, ini gimana setiap hari teriak-teriak pengen dibebaskan, pengen berangkat perang gitu kan. Akhirnya dibebaskan. Dan dibebaskan tuh dia berangkat ke Persia, ya bersama dengan itu kan sudah kaum muslimin sudah ada di Persia bersama dengan Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu. Abu Mihjan itu memakai jubah dan memakai penutup wajah biar nggak ketahuan dia siapa. Kan dia kan harusnya di penjara. Maka dia pakai penutup wajah. Setiap kali pertempuran itu berlangsung, mesti ada satu orang itu naik kuda yang berwarna tertentu dengan pakaian tertentu. Itu begitu hebatnya gitu loh. Kiki sopo wong iki lho. Setiap kali pertempuran mau selesai dia hilang. Ketika pertempuran itu dimulai lagi, dia muncul lagi orang hebat ini membunuh sekian ratus orang dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian pertempuran mau selesai dia hilang lagi. Prajurit ini kan kasakusu, iki sopo tuh jadi siapa. Akhirnya terus kemudian dia membuka dirinya bahwasanya dia adalah Abu Mihjan. Harusnya kan di penjara. Aku tidak kuat di penjara. Ada panggilan jihad, ternyata saya nggak bisa menolong agama Allah, maka keluar dari situ dan kemudian alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa bertaubat setelah itu. Jadi ini masih dalam taraf yang wajar ya. Ini malah sudah perang tapi masih keadaan pengaruh khamr dan bahkan tadi kalau teman-teman perhatiin imamnya juga dalam keadaan mabuk juga. Iya, kalau yang menjadi imam itu dulu ayat tentang pengharaman khamr belum paripurna, kan ada tahapan-tahapannya dulu itu. Jadi memang teman-teman yang mungkin masih mabuk? Bukan, masih dalam taraf belajar untuk istiqomah memang ya udah lewatin aja. Kayak memang bener tapi kata Mas Tatang tadi harus total tutup semua akses. Iya, kalau enggak ya bakal, wah ada yang baru nih. Ada yang 30 juta nih whisky-nya. 30 juta. Tanya Pak Bah itu ya. Maksudnya gini lagi telepon. Lalu saya itu punya teman Ustadz di Sragen, istrinya pemabuk. Mabuk darat, laut dan udara. Gue udah serius nih.
Karena beliaunya juga kocak. Loh, Ustaz kok nggak ngajak keluarga, ngajak istri? Ah, istri saya pemabuk. Oh. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, istri saya kalau naik bis itu suka mabuk, makanya enggak saya ajak kemana-mana. Soalnya saya ada satu temen di Malang, seperti kotanya Astagfirullahaladzim. Jadi ada sebuah kota di Jawa Timur gitu ya. Jadi beliau ini orang kaya dan soleh. Jadi beliau ini kata kuncinya gitu ya. Beliau tuh sholat subuhnya naik Mercy Puluhan terbaru, Ustaz. Saking kayanya dan solehnya. Tapi satu masalahnya, dia nunjuk ke arah pojokan kolam renang, istrinya lagi begini sambil ngerokok. Oh. Ya jadi itu ya yang mau tanyakan malam hari ini, kenapa ada Mas Tatang juga. Memang harus begitu, Ustaz ya, untuk meraih surga bersama dengan pasangan terbaiknya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ada satu sisi yang Allah takdirkan kembali dan akhirnya ketemu jodoh terbaiknya, insya Allah nanti sesurga. Nah, ada juga seperti tadi, Ustaz, yang saya ceritakan, itu gimana, Ustaz? Jadi kalau kita kembali, tadi saya sempat buka-buka ya, kembali di dalam Quran surat An-Nur ayat 26 ya. Langsung saya bacakan aja artinya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ayat ini menjelaskan bahwa tadi yang kita sebutkan di awal, bahwa pasangan itu cerminan. Baik ya dapatnya baik, yang buruk dapatnya buruk. Tetapi ini berlaku secara umum. Akan ada pengecualian-pengecualian meskipun jumlahnya sedikit. Iya, seperti misalnya istrinya Nabi Nuh. Tahu namanya siapa? Bunuh. Ya. Istrinya Nabi Lut, namanya Bulut. Bulut. Ah, gue pikirnya banyak banget loh. Kirain Siti siapa gitu loh. Apa sih saat ngecek IQ saya rendah begini dari ketahuan kan? Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali. Tahu dia bukan juga nggak tahu tuh. Istrinya Fir'aun. Ya, Ibu Fir'aun lah. Bukan. Ya. Asia. Nah itu serius deh. Ini lagi serius kan? Asia Timur Raya. Aduh. Ngerjain moderator lah sekali. Asia Tenggara kali ini. Aduh. Jadi ada kalanya pengecualian. Iya. Memang seseorang itu kan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dia berperan sesuai dengan perannya masing-masing dan diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan bisa jadi pintu surganya lewat itu berarti. Iya. Oh. Jadi kalau saya sekilas melihat ceritanya Mas Obin ya, dari sisi ekonomi dia oke, tapi dia bermasalah dengan istrinya. Sementara mungkin di antara kita ada yang sebaliknya, dari sisi pasangan suami dan istri baik-baik saja, tapi dari sisi ekonomi diuji, gitu loh. Ada yang mungkin ekonomi oke, baik-baik saja, kemudian pasangan baik-baik saja, diuji dengan anaknya. Atau anaknya oke, baik-baik saja, diuji dengan orang tuanya. Oke. Jadi tiap-tiap orang itu memiliki ujian sendiri-sendiri, ujian masing-masing, sehingga kita memiliki peran dan cara sendiri untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang kita alami itu. Ada satu tulisan yang mau saya tanyakan, Tet. Tidak usah banyak tahu tentang orang lain, itu gimana, Tet? Oh ya, betul. Mungkin itu juga kajian kita yang lalu kan. Iya. Salah satu poinnya itu kan. Karena omongan tetangga itu membuat saya pengen tahu, emang kenapa sih orang itu? Nah, gitu, Tet. Iya, seringkali kita tidak mengetahui sesuatu itu malah justru itu baik buat kita. Contoh orang-orang desa yang nggak paham iPhone, nggak paham Instagram, nggak paham Arhan, ya. Apa tuh? Ya nggak apa-apa, nggak tahu. Berarti nggak paham Ustaz, alhamdulillah. Itu malah justru damai-damai saja. Orang-orang yang tinggal di desa, di pelosok yang mungkin setiap harinya dari pagi sampai sore itu pekerjaannya di kebun. Nanti kalau habis atau ketika maghrib ke masjid, habis maghrib ngaji, setelah ngaji sholat isya, setelah sholat isya tidur, besok pagi aktivitas ke kebun lagi, itu malah hidupnya malah tenang. Iya. Dia nggak mengenal apa itu dugem, nggak mengenal apa itu whisky yang harganya 20 juta 30 tadi, 30 juta tadi, iya. Tidak mengenal kenikmatan dunia yang semacam itu. Gitu. Iya. Kadang-kala malah justru itu lebih baik. Saya mungkin ya beda ya. Karena background latar belakang komunitas, kemudian kumpulan dan lain sebagainya, mungkin tidak pernah mengenal yang semacam itu. Jadi lebih aman. Coba kalau dulu saya mengenal kayak gitu. Wah. Jangan tahu bilang. Sekarang jadi reuni gitu kan. Saya juga kaget tuh itu beliau itu kan ada botolnya itu kan saya kayak pernah tahu gitu. Alhamdulillah. Jadi memang
bener-bener nggak usah tahu mending Ustaz ya. Iya, ada kalanya seperti itu. Mungkin beberapa ustadz Salah juga banget. pernah menyampaikan juga tentang masa lalu pasangan. Iya, Jadi iya. kadang-kala kita malah justru dengan tidak mengetahui masa lalu dia itu malah menjadikan kita lebih tenang. Ya. Ketimbang kita harus kepo-kepo nyari-nyari, dulu kamu pacarnya siapa aja sih? Wah. Mana Instagramnya yang mana sih? Itu kadang-kadang malah menyiksa diri kita sendiri. Tuh buat cewek-cewek tuh ya. Kok cewek-cewek? Biasanya begitu. Cowok-cowok enggak? Cowok enggak. Oh. Soalnya lebih parah. Jadi gue mending diem aja gitu ya. Ada si saya saat yang lama-lama ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan yang mau tanya ya. Ini boleh, silakan boleh ditulis di kertas atau mungkin ditulis di dinding Facebook ya. Silakan yang mau tanya boleh atau mau langsung Mau langsung pakai mic boleh, ya, ditulis juga boleh. boleh. Malam hari ini alhamdulillah ada rezeki untuk berbagi makanan. Ini menu malam ini karena ada chef di sini, menunya western, waduh apa tuh? burger. Wih. Tapi burger kaki 5 lah. Oke. Tapi- Rasanya nggak tahu bintang 5 atau bintang 3 saya nggak tahu. Oke, silakan ada yang mau tanya teman-teman. Kalau belum saya tanya lagi ke Mas Tatang nih, Mas. Gimana cara menyatukan hati yang sangat jauh dunianya kan? Walaupun sama-sama udah ke masjid tapi kan backgroundnya jauh banget nih. Mas Tatang mungkin di jalan, banyak di jalan, tapi sementara sang istri benar-benar insya Allah di majelis ilmu, terus di masjid dan lain-lain. Tiba-tiba ketemu dar sama beliau gini kan. Aduh. Gitu gimana tuh? Ketika kita sudah menikah ya. Ya bismillah itu kita kembali ke niat dari awal ya. Ketika kita mencintai pasangan kita itu mencintai karena Allah ya. Terus kemudian kita jalani segala aktivitas kita apapun itu dengan niat ibadah. Terus kemudian kita dasari juga, landasi juga dengan keilmuan, kita belajar terus. Terus kemudian juga sama ini buat jangan minder, mungkin yang ikhwan yang laki-laki mungkin kayak secara keilmuannya kurang dari yang perempuan. Oke. Jangan minder, belajar nggak apa-apa, belajar sama istrinya itu nggak masalah. Dan yang untuk catatan untuk istrinya juga selalu jaga marwah suaminya. Tidak perlu diobrolkan ke keluarganya, ke segala macamnya. Oh tadi dia belajar ini gini segala macam. Nggak perlu. Tetap kita sanjung kebaikan-kebaikannya, kita tutupi kekurangan-kekurangannya. Saling menjaga. Pokoknya saling menjaga kekurangan masing-masing dengan menutupinya pelan-pelan. Nah itulah, memang kita selalu berbeda walaupun kadang ada perbedaannya tipis, ada yang benar-benar bertolak belakang. Tapi Allah memang menciptakannya itu untuk menjadi satu. Jadi ketika kita menjadi satu, bagaimana kita ikhtiar untuk lebih meminimalis apa perbedaan itu. Itu kan pelan-pelan, pokoknya kita saling menasihati dalam artian kita lebih komunikasi. Komunikasi itu benar-benar harus kita jaga. Karena kita akan setiap hari, setiap waktu itu akan bertemu dengan pasangan kita selama seumur hidup kita. Jadi komunikasi, jangan ketika ada suatu permasalahan sedikit aja terus ditutup-tutupin, jangan gitu. Langsung kita diskusikan. Sebisa mungkin kita ini ya, biasakan untuk berdiskusi, minta pendapat. Si laki-laki pun jangan semena-menanya dengan selalu memberikan keputusan secara sepihak. Walaupun segala keputusan itu ada di suami ya, tapi orang kan istri kita, ajak kita diskusi, misalnya ini. Terus kemudian ketika memang ada suatu suatu pendapat yang lebih baik, kenapa enggak kalau dari suaminya, dari istrinya itu ada pendapat yang lebih baik, kenapa enggak kita praktekkan, kenapa kita enggak realisasikan saja dari pendapat kita yang ini dari laki-laki. Itu kembali kalau sudah misal dari si istri itu digunakan dalam keseharian apa yang menjadi pendapatnya, ya tetap jaga marwah ini suaminya. Jangan langsung mentang-mentang, oh ya kan, bener kan. Nah itu kan nanti kalau pas lagi ada ribut sedikit, loh kemarin kan ini, enggak usah. Pokoknya maafkan ketika memang ada segala kekurangannya. Itu aja. Insya Allah. Ini ilmu langsung dari chef pernikahan dan juga chef dapur ya. Chef pernikahan. Silakan teman-teman ada mau tanya mungkin silakan. Ini salah satu ilmu yang mungkin jarang banget di-share sama Mas Tatang, apalagi buat teman-teman yang ingin segera bertemu dengan jodohnya. Silakan yang mau tanya tentang apapun, apa pernikahan atau apa.
yang lainnya silakan. Ustaz, gimana caranya biar kita ini yang punya kelamnya masa lalu bisa apa ya, kayak rela atau ridho akan apa yang sudah terlewati, Ustaz? Kadang kan masih kepikiran dosa-dosa gitu, Ustaz. Iya. Apa memang wajar kepikiran dosa itu atau cara Allah mengazab kita dengan begitu? Iya, kepikiran dengan dosa tentunya itu wajar ya, manusiawi. Itu juga sebagai bentuk rasa kita bersalah kepada Allah. Penyesalan kita itu menjadi sesuatu yang semoga menjadi cambuk buat kita sendiri. Supaya kita membenci hal itu dan berharap tidak kembali lagi terjerumus ke sana. Jadi mengingat masa lalu yang buruk itu ya hadapi itu sebagai sebuah cambuk gitu aja. Ya. Kemudian masa lalu nggak bisa kita edit. Kalau WA baru dikirim beberapa menit kan masih bisa diedit gitu ya. Tapi kalau masa lalu nggak bisa diedit, kita nggak bisa masuk ke kuantum apa bahasanya? Doctor Strange ya, bisa berubah kemana-mana gitu kan. Pergi ke masa lalu ya, kembali ke masa lalu gitu kan. Itu kan kita nggak bisa mengedit masa lalu. Maka rumusnya adalah hal-hal yang sudah berlalu ya sudah disesali, tapi penyesalannya jangan berlebihan, karena insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh meminta ampun, bertobat kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Amin. Dan kemudian kita lebih optimis menatap ke masa depan gitu. Allahu Akbar. Silakan, ada yang mau tanya teman-teman? Ada nih. Gimana cara meyakinkan diri, oh gue udah saatnya untuk menikah nih, wah aku harus segera cari pasangan lewat ta'aruf nih, lewat CV ta'aruf. Itu gimana, ngukurnya gimana? Kalau dulu kan saya ngerasa nggak pantas, tapi akhirnya Allah pertemukan dengan sahabat istri yang posting, wah ini kayaknya cocok jadi istri saya nih gitu, Ustaz. Kalau saya dulu gitu kan. Tapi gimana caranya untuk dapat itu gitu, Ustaz? Untuk dapat yakinkan itu loh, Ustaz. Iya, seringkali begini ya, rasa yakin yang ada pada diri kita itu berasal dari satu ya, bisikan setan, atau yang kedua petunjuk dari Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap bisikan-bisikan setan yang ternyata itu menjerumuskan kita. Atau yang kedua itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa kajian saya sering menyampaikan Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat atau malam Jumat, ayat yang ke-10 itu kan luar biasa itu kan. Bisa menjadi sebuah doa yang baik untuk kita lantunkan setiap saat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau rahmat, kasih sayang darimu, dan tunjukkanlah kepada kami urusan-urusan kami kepada jalan yang benar. Urusan kami itu tolong tunjukkan jalan yang benarnya yang seperti apa. Entah itu pekerjaan, entah itu pasangan gitu kan, entah itu kita sedang dihadapkan pada dua keputusan atau keputusan yang sangat berat, minta petunjuk sama Allah. Baik itu kita baca itu pada saat selesai sholat wajib, atau selesai sholat sunnah, atau selesai sholat tahajud, silahkan, atau dibaca pada saat sujud. Itu kan juga sebaik-baik gerakan pada saat kita bermunajat kepada Allah. Atau dibaca pada saat tahiyat akhir sebelum salam, kan disunahkan kan kita membaca doa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah di tahiyat akhir sebelum salam. Itu dibaca juga boleh kalau kita sedang memang berharap untuk diberikan petunjuk. Maka terkait dengan keyakinan kita, yakin enggak ya ta'arufnya ini mau dijalani apa enggak, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah. Kehidupan kita itu sebetulnya banyak peran Allah di situ, cuman kita nggak menyadari. Ya, banyak kita yang lupa doa ya, Ustaz ya. Ya, seringkali kita mengedepankan sisi-sisi manusiawi kita, bahwa saya punya relasi kok, saya punya kenalan banyak kok, saya punya kenalan ustadz kok, saya punya network ini itu dan seterusnya kok, santai aja masalah jodoh. Lah kadang-kadang kan kita merasa jumawa dengan apa yang kita punya, padahal itu nggak boleh, mengesampingkan Allah itu nggak boleh. Gitu. Baik, silakan Mas Radit, ada ini. Kalau kisah Jumawa itu kan pernah menjadi sebuah pelajaran, itu kan perang Hunain. Perang Hunain itu kan pasca Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu kan jumlah kaum muslimin langsung bertambah banyak, wong. Hampir satu kota Mekah itu masuk Islam. Maka berangkat berperang itu jumlahnya lebih banyak ketimbang musuhnya. Seringkali kaum muslimin kan jumlahnya sedikit, musuhnya banyak. Lah ini kaum muslimin jumlahnya banyak, gitu kan? Sehingga mereka merasa, santai lah. Jumlah kita banyak kok. Kemarin jumlahnya sedikit menang, apalagi ini jumlahnya banyak. Malah kemudian dibikin kocar kacir di awal-awal pertempuran itu.
Ya, itu kemudian ada ayat yang menegur atau menyampaikan kepada para sahabat ketika kamu merasa bangga dengan jumlah kamu. Tapi kemudian Allah mengujimu dengan sesuatu yang sampai kemudian seolah-olah nafasmu itu terasa sesak. Kayak berada di kerongkongan gitu loh. Itu kan kondisi perangnya sudah sangat-sangat genting. Kemudian Allah menyadarkan mereka bahwa kemenangan itu bukan dari kalian, bukan dari jumlah kalian yang banyak, tapi dari pertolongan Allah. Termasuk dalam masalah-masalah kita, problem-problem kita, keputusan-keputusan kita, harusnya banyak minta petunjuk sama Allah, karena banyak solusi yang Allah berikan yang kita kadang tidak menyadari hal itu. Insya Allah, mungkin harus lebih banyak lagi berinteraksi sama Allah lewat Quran ya Ustaz ya? Ya, lewat Quran, lewat doa, sholat gitu kan. Ada pertanyaan ya, Assalamualaikum Ustaz, ini diary ya ini. Oh ya. Saya 2 minggu lalu kebetulan mendapatkan entah musibah atau karunia ya. Saya sebetulnya bingung dengan hal ini. Ya, ini ada laki-laki baik yang datang, bertemu menyatakan perasaannya dan berniat untuk serius dengan saya. Tapi di sisi lain hati saya bingung dikarenakan waktunya tidak pas karena saya belum siap. Saya masih harus membereskan pendidikan kuliah dan memiliki cita-cita untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Belum ada kepikiran ke arah jenjang pernikahan. Baiknya saya harus gimana Ustadz? Bagiannya gimana ya Pak? Ustadz gitu gimana? Ya, Pak Ustadz gitu aja gimana? Iya, ya memang pernikahan itu menjadi sebuah keputusan yang krusial dan itu penting. Tentu didiskusikan dengan orang tua. Tidak semua orang tua menolak anaknya menikah pada saat kuliah. Meskipun memang kebanyakan orang tua merasa berat dengan seperti itu, tetapi tidak semua orang tua itu menolak. Kalau memang si mbaknya ini yang bertanya ini ya mencoba untuk sholat istikharah dan kemudian merasa mantap untuk melanjutkan, maka kemudian diskusi sama orang tua. Ada seperti ini, kalau apalagi misalkan ya sudah merasa cocok dengan laki-laki yang datang, dia laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, kenapa enggak, ini bisa jadi kesempatan ada yang seperti ini, belum tentu nanti akan terulang kembali, sampaikan aja ke orang tua. Dan saya sudah sholat istikharah, seolah-olah di dalam sholat istikharah itu ada jawaban bahwa saya mantep, maka saya memberanikan diri ngomong ke orang tua, pripun, gimana, apakah boleh dalam waktu dekat atau masih menunggu sampai saya lulus setahun atau 1,5 tahun lagi, karena bisa jadi laki-lakinya juga ya mungkin juga bersedia menunggu gitu, juga nggak tahu. Maka ada baiknya dicoba. Atau sekiranya ternyata sholat istikharah dan kemudian merasa tidak mantap, juga nggak ada salahnya menyampaikan ke orang tua. Jadi komunikasi kita dengan orang tua ketika teman-teman itu berusia 20 tahunan sebaiknya lebih intens. Karena saya mendapati anak-anak muda sekarang ketika sudah mulai usia 17, 18, 19, 20 ke atas, itu sudah mulai jarang ngomong sama orang tua. Ayo, siapa yang di sini yang kayak gitu? Saya dulu gitu, Tat. Iya kan? Saya dulu gitu. Anak-anak yang sudah berusia 17, 18, 19 tahun, 20 ke atas sampai hampir 30 ya, itu intensitas ngomong dengan orang tuanya sangat-sangat kurang. Saya dulu umur 28 saya baru sadar kalau sering ketemu ibu. Sebelumnya selama 8 atau 9 tahun ya ibu saya salah 3, tapi saya pulang paling tahun 2 kali, tahun 3 kali. Iya. Atau sekiranya memang hari ini memang berjauhan karena memang kalian merantau, misalkan kuliah dan lain sebagainya. Sebaiknya komunikasi tetap harus dijalin karena kadang-kadang kita begini loh. Beliau punya pengalaman, punya masa lalu, kemudian punya kehidupan sendiri dan kita berpisah jauh dengan beliau pada saat kita kuliah ataupun bekerja. Kita punya pengalaman, kita punya kehidupan sendiri yang kadang-kadang kedua otak ini ketika kita mau menyampaikan mau menikah, mau disampaikan langsung terjadi penolakan. Kenapa? Karena memang nggak ada komunikasi sebelumnya. Kayak kaget gitu loh, kamu kok udah pengen nikah? Jangan-jangan. Jangan-jangan kena pelet. Misalkan. Tapi kalau setiap kali kita ada sesuatu disampaikan ke orang tua, kita curhat ke orang tua, maka ketika ada sebuah keinginan besar menikah misalkan, kita sampaikan ke orang tua itu nggak kaget karena memang anak ini memang biasa ngobrol dengan saya gitu kan, sehingga nggak kaget. Maka komunikasi memang sangat penting. Jadi nggak ada salahnya dicoba dengan istikharah, kemudian hasil istikharahnya itu disampaikan ke orang tua. Bismillah. Baik, ada lagi Mas Radit? Boleh? Mungkin terakhir ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dan berdamai atas perilaku seseorang di masa lalu dan gimana agar kita tidak terbayang-bayang dengan kesalahan kita di masa lalu. Dan ketika kita sudah taubat, apakah bisa memutus hutang dosa tersebut? Satu, terkait dengan keburukan orang kepada kita, memang kewajiban kita adalah memaafkan. Kalau di kesempatan-kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan kan, beberapa orang-orang kayak tadi pun juga Ikrimah bin Abu Jahal itu kan bentuk permusuhannya kepada kaum muslimin sedemikian hebatnya. Tapi kemudian Rasulullah memaafkan dia. Dan beberapa sahabat yang kemudian masuk Islam sebelumnya pada saat jahiliyah, Rasulullah itu amat sangat membenci mereka. Karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, karena penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Tapi ketika mereka masuk Islam, Rasulullah memaafkan mereka. Jadi memang berlapang dada memaafkan itu pahalanya besar. Mungkin kemarin-kemarin juga saya pernah sampaikan bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya bi ghairi hisab, enggak ada batas. Maka pahalanya besar sekali orang yang mau memaafkan itu. Ya, kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa bisa jadi masing-masing dari kita punya masa lalu yang buruk. Ya, para sahabat pun juga ternyata ada yang seperti itu. Tapi jadikan itu sebagai cambuk pelajaran buat kita agar tidak terjerumus untuk kedua kalinya terhadap keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan semoga dengan penyesalan kita itu, bertaubatnya kita itu menjadikan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Amin wa amin. Baik, Masya Allah malam hari ini banyak sekali nasihat yang tersirat dari Mas Tatan maupun Ustadz Alfian, dan semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Baik, sebelum ditutup kita tutup dengan doa Ustadz, kami persilakan. Baik, kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk, diberikan keistiqomahan, diberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah yang maha mulia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kami. Kami bersyukur memuji kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Mungkin di masa lalu kami banyak melakukan perbuatan dosa. Kami banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan kami ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah dari kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau cabut hidayah ini dari kami ya Allah. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami ya Allah. Jagalah keimanan kami, jagalah hidayah yang ada pada diri kami, jagalah keimanan yang ada pada keluarga kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Allah. Sesungguhnya kami sangat merindukan mereka untuk kembali bersama dengan mereka di jannah nanti. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang maha penyayang, sayangilah orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Berikan pahala yang terbaik untuk mereka atas amal ibadahnya ya Allah. Berikanlah sebagian dari amal ibadah kami untuk juga dicurahkan kepada mereka ya Allah. Karena kami mendapatkan petunjuk ini, kami bisa beramal soleh semacam ini juga karena didikan mereka, juga karena panjatan dari doa-doa mereka ya Allah. Mereka telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Terangilah amalku, terangilah di alam barzah mereka, alam kubur mereka dengan cahaya yang terang benderang ya Allah. Hembuskanlah angin surga
ke dalam makamnya ya Allah. Tinggikanlah derajat mereka di sisimu ya Allah ya Rabb. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berikanlah usia yang panjang kepada mereka dan keberkahan dalam usianya ya Allah. Hiasilah kehidupan mereka di akhir-akhir hayatnya dengan kebaikan, dengan amal saleh, senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk mereka. Ya Allah, jagalah kesehatan mereka ya Allah. Mereka semakin menua ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti untuk mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, menyertai mereka, berada di dekat mereka di akhir-akhir usia mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak yang bisa untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka di akhir-akhir usia mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa mentalkin mereka pada saat nanti mereka akan Engkau jemput, Engkau cabut nyawanya ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin, amin. Masya Allah, hari ini banyak sekali kutipan dari Mas Tatang maupun Ustadz Alfian. Bersyukurlah teman-teman yang masih ada orang tua, karena Mas Tatang pun sudah merasakan kehilangan yang sangat dalam, kehilangan ibunda tercinta. Jangan sampai terlambat, selama masih dekat, perbanyaklah interaksi. Apalagi yang belum menikah, perbanyak ajak makan ibu, bapak, dan semoga Allah mudahkan selalu bisa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk orang tua dan orang terdekat. Dan untuk yang sudah menikah, semoga bisa saling-saling bisa, tadi Mas Tatang sampaikan, bisa berlapang dada dan bisa saling mengalah. Untuk yang istri juga tetap menjunjung harkat martabat dari suami, dan walaupun sekalipun jadi pengajar ya Ustaz ya. Dan juga tadi Ustaz Alfian juga menyampaikan bahwa ya seorang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam pun bisa jadi orang yang terdekat dan paling banyak berjuang untuk agama Allah. Kenapa kita tidak? Jadi jangan sampai kekurangan kita di masa lalu membuat kita semakin lemah tapi semakin kuat di agama Allah. Baik, yang baik-baik dari Allah yang berupasi dari kami. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ada burger di